Sama dengan bacaan ruku juga. Ada riwayat subhana rabbiyal azim, ada riwayat subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada riwayat dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Sekali baca ini, sekali baca itu. Yang susah untuk itu ya sudah konsis di satu saja. Yang tidak boleh, kata beliau, kalau menggabungkan semuanya, yang tidak boleh. Jadi misalnya baca iftitah Allahumma ba'id terus dilanjutkan wajjahtu, nah, itu tidak boleh. Atau tadi bersalawat riwayatnya ini dibaca, riwayatnya ini dibaca, enggak. Jadi pilih salah satu, di waktu yang lain pakai yang lain. Itu adalah variasi yang dibolehkan untuk dibaca. Maka saya selalu menyampaikan ada istilah at-tanawwu fil ibadah. Jadi ragam macam ibadah yang itu dibolehkan oleh Nabi, selama itu memang ada riwayat yang membolehkan atau memang diajarkan oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, sejenak kita jeda untuk membahas tentang bagaimana redaksi sholawat dan kapan kita bersolawat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut Imam Bukhari, riwayatnya Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab bin Ujrah berkata kepada Nabi saat turun ayat ini, katanya, kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana berucap salam kepadamu. Jadi diajari ucapan salam yang sudah sering kita baca itu dalam salat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami ini sudah paham bagaimana berucap salam kepadamu. Lalu riwayat Ka'ab bin Ujrah ini, maka lalu bagaimana kami bersalawat kepadamu? Karena di dalam ayat 56 surat Al-Ahzab itu kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa sallimu taslima itu kami sudah tahu, kami bersalam sudah tahu. Lalu bagaimana bersalawat kepadamu? Maka riwayat Ka'ab bin Ujrah ini yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika ditanya, bagaimana bersalawat kepadamu? Ini untuk mengukur kita juga pakai riwayat yang mana yang kita pakai dalam bersalawat. Kalau riwayatnya Ka'ab bin Ujrah itu yang pertama adalah Rasulullah menyatakan qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat dari Ka'ab bin Ujrah yang kemudian banyak yang memakai ini ya, riwayat dari Ka'ab bin Ujrah. Jadi nanti bapak dan ibu bisa saya riwayat yang mana yang dipakai, karena ada variasi redaksi sholawat itu ya. Nah, ini riwayat dari Ka'ab bin Ujrah. Kemudian yang kedua, variasi kedua, bacaan sholawat kedua ini riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari ya. Jadi Sa'ad Basir bin Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, bagaimana bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, kulu, kata Nabi, dan ini yang sering dipakai oleh beberapa orang gitu. Jadi riwayatnya dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini variasi redaksi yang kedua, itu riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Kemudian riwayat yang ketiga, riwayat dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ketika Rasulullah ditanya bagaimana bersalawat kepada beliau, lalu kemudian Nabi menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa durriyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa durriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat dari Abu Humaid As-Sa'idi. Tiga-tiganya hadis sahih ya. Kemudian yang keempat, riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ditanya bagaimana bersalawat kepada Nabi, Nabi lalu kemudian menjawab, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Cukup sampai di situ saja. Itu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang kelima, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika ditanya juga tentang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian yang terakhir ini redaksi salawat yang kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana bersalawat kepada beliau. Riwayat dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hisam, ucapkan kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa durriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa durriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahu Ahmad. Jadi ini ada 6 redaksi salawat berdasarkan beberapa riwayat dan sahih untuk mengucapkan salawat kepada Nabi. Jadi ketika Nabi ditanya, kami sudah tahu bersalam kepadamu, lalu bagaimana kami bersalawat? Maka lalu kemudian Rasulullah SAW berdasarkan beberapa riwayat tadi, itulah redaksi salawat yang kemudian dibacakan kepada Nabi. Beberapa catatan menurut para ulama itu, pertama tentang redaksi salawat ini, Ibnu Hibban menyebutkan tentang salawat ini memaknai hadis riwayat Ka'ab bin Ujrah ini yang banyak dipakai. Jadi
ketika Quran surat Al-Ahzab ayat 56 itu turun, ketika Ka'ab bin Ujrah langsung bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah, kalau bersalam sudah tahu. Lalu kemudian Rasulullah mengucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi menurut Ibnu Hibban itu menulis riwayat khusus tentang ini. Sedangkan yang lainnya tadi itu, yang lain itu adalah variasi khilaf yang dibolehkan, boleh untuk dibaca, terutama riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Jadi riwayat yang kedua yang umumnya orang membaca ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu menurut Ibnu Hibban. Kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu menyebutkan bahwa sifat salawat yang kedua ini justru yang banyak tadi yang dipakai itu, menurut riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari itu yang dipakai, sedangkan yang lainnya itu boleh menjadi pilihan. Bagaimana pendapat dari Nasaruddin Albani? Syekh Albani itu menyatakan bahwa yang sunnah adalah membaca salah satu di antara redaksi itu di satu waktu dan membaca yang lain di waktu yang lain, sama seperti bacaan iftitah. Jadi kalau bacaan iftitah sekali-kali baca Allahumma ba'id baini wa baina, atau sekali waktu baca wajjahtu wajhiya lilladzi, dan seterusnya. Sama dengan bacaan ruku juga ada riwayat subhana rabbiyal azim, ada riwayat subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada riwayat dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Sekali baca ini, sekali baca itu. Yang susah untuk itu ya sudah konsis di satu saja. Yang tidak boleh, kata beliau, kalau menggabungkan semuanya, yang tidak boleh. Jadi misalnya baca iftitah Allahumma ba'id terus dilanjutkan wajjahtu, nah, itu tidak boleh. Atau tadi bersalawat riwayatnya ini dibaca, riwayatnya ini dibaca, enggak. Jadi pilih salah satu, di waktu yang lain pakai yang lain. Itu adalah variasi yang dibolehkan untuk dibaca. Maka saya selalu menyampaikan ada istilah at-tanawwu fil ibadah. Jadi ragam macam ibadah yang itu dibolehkan oleh Nabi, selama itu memang ada riwayat yang membolehkan atau memang diajarkan oleh Nabi. Contoh misalnya ketika takbir pun riwayatnya menyatakan sejajar dengan ini, jadi Allahu Akbar, itu ada. Kemudian ada riwayat yang kemudian menyebutkan ibu telunjuk jari ini dekat dengan telinga, boleh. Jadi ada yang begini boleh, ada yang begini boleh, sesekali begini boleh, sekali boleh. Yang tidak boleh di luar itu, jadi misalnya ngangkatnya sampai begini, oh ada itu. Saya pernah menemukan waktu di ke mana itu rumah tahanan, jadi Allah sampai segininya. Terus saya menyampaikan tentang itu, saya tanya, kenapa Bapak? Saya banyak dosa Ustaz. Iya banyak dosa boleh, tapi kemudian jangan takbirnya di atas kepala, itu saya bilang. Itu tidak ada ajaran. Jadi boleh, itu namanya at-tanawwu fil ibadah. Jadi kan khilaf itu kan yang boleh itu berbeda. Satu, kalau itu at-tanawwu fil ibadah. Kemudian yang kedua adalah khilafiyah, itu boleh. Yang tidak boleh adalah al-khuruj minad din, itu enggak ada sama sekali gambarannya. Pertanyaannya, dari 6 redaksi tadi kan sudah tahu. Bagaimana dengan salawat-salawat yang macam-macam itu yang ada? Maka pertama, kita tidak menyalahkan salawat-salawat itu, kita hanya bersandar kepada tadi itu beberapa riwayat, atau katakanlah 6 riwayat tadi. Ketika Nabi ditanya bagaimana bersalawat, Nabi yang menjawab begitu. Bagaimana dengan salat lain? Kita tidak menyalahkan juga. Silakan saja kalau itu kemudian ada yang menyatakan salawat ini sampai kepada Abu Bakar, toh tidak salah. Kalau kita belajar dengan apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu pernah Nabi itu memuji satu bacaan. Oh, siapa itu yang baca gitu? Rasulullah pernah memuji. Tapi itu ada Nabi dipuji. Tapi suatu saat Rasulullah juga
kamu jangan membaca gitu, aku tidak ngajarkan begitu. Maka silakan dengan riwayat-riwayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Kira-kira ini gimana? Bagaimana kemudian ketika Nabi sudah ditanya bersalawatnya bagaimana, Rasulullah sudah menjawab. Silakan saja, tidak disalahkan buat inovasi begitu. Ya, yang jelas Nabi tadi sudah 6 redaksi salawat itu. Lalu para ulama juga berbeda pendapat, apakah bersalawat itu kepada Nabi itu diwajibkan sekali seumur hidup atau diwajibkan dengan sebab-sebab tertentu atau bahwa tidak wajib. Maka pendapat yang paling rajih adalah bahwa membaca salawat itu hukumnya wajib ketika ada sebab-sebab tertentu, sedangkan saat tidak ada sebab-sebab tertentu itu maka hukum asalnya adalah mustahab, sangat disukai, sangat dianjurkan. Ya. Jadi kalau ada sebab-sebab tertentu ya wajib. Misalnya disebutkan nama Nabi, kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada Nabi, menulis nama Nabi, kita bersalawat. Ada sebab-sebab tertentu. Salat jenazah ada sebab tertentu ya wajib membaca salawat di takbir yang kedua misalnya. Kalau tidak ada sebab-sebab tertentu maka hukum bersalawat itu sangat dianjurkan atau sangat disukai. Tetapi yang jelas menurut riwayat dari Abdullah bin Amr itu, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga begitu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan, yang paling berhak mendapat syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Tentu dengan salawat-salawat yang tadi, silakan dipilih 6 redaksi itu. Bapak boleh pakai yang umum yang sudah dipakai baca tasyahud akhir itu yang tadi disampaikan riwayat dari Abu Musa Al-Ansari itu. Kemudian ada juga riwayat Ubay bin Ka'ab. Ini bercerita tentang suatu saat ketika Nabi SAW di sepertiga malam terakhir itu, ketika beliau bangkit berdiri lalu bersabda, ya ayuhan nas udzukurullah ja'atir rajifah tadma'uhar radifah ja'atul mautu bima fihi ja'atul mautu bima fihi. Wahai manusia, ingatlah Allah. Ar-rajifah itu adalah tiupan pertama dari sangkakala yang akan mengguncang seluruh alam semesta ini dan menyebabkan seluruh kehidupan menjadi musnah. Itu adalah ar-rajifah. Jadi tiupan sangkakala yang pertama itu namanya ar-rajifah. Kata Nabi, ingatlah kepada Allah saat ar-rajifah itu datang, tadma'uhar radifah, lalu kemudian diikuti ar-radifah, tiupan kedua dari sangkakala itu yang akan mengembalikan kehidupan dan menandai hari kebangkitan. Ja'at mautu bima fihi ja'al mautu bima fihi, kematian telah mendekat dengan semua yang diliputinya. Lalu ketika Nabi mengatakan begitu, lalu Ubay bin Ka'ab ini berkata, ya Rasulullah, inni aksarus salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, aku hendak memperbanyak salawat kepadamu, berapa banyak aku harus bersalawat kepadamu? Lalu Nabi menjawab, faqal masyita fa in zitta fa huwa khairul. Terserah kamu, kata Nabi, berapa saja kamu mau, silakan saja, kata Nabi. Kalau kamu kemudian tambah itu baik. Ketika kemudian dia mengatakan, Ubay bin Ka'ab ini mengatakan bahwa 1/4, terserah kamu,
dan kalau kamu tambah itu baik. Begitu terus sampai kemudian, bagaimana kalau separuh ya Rasulullah dari doa-doaku? Terserah kamu, ditambah juga baik kata Rasulullah. Sampai kemudian, bagaimana kalau as-sulusain, sampai 2/3 doa? Lalu Rasulullah menjawab yang sama juga, masih fa in zitta fa huwa khairul lak, terserah kamu, ditambah juga lebih baik. Lalu aku berkata, kata Ubay bin Ka'ab itu, aja'al laka salati kullaha, sudahlah ya Rasul, semua doaku itu salawat isinya kepada kamu semua. Ubay bin Ka'ab ini riwayatnya. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, idan tukfa hammaka wa yukfaru laka dhanbuk, jika kamu begitu menjadikan semua doamu itu adalah salawat, ya maka keinginanmu, cita-citamu, hajatmu semuanya akan terpenuhi dan dosamu akan diampuni oleh Allah. Nah, inilah yang kemudian riwayat dari Ubay bin Ka'ab ini yang dijadikan sebagai sebuah pegangan penting. Tapi redaksi salawat tadi itu yang variasinya tadi ada kurang lebih 6 itu. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika menjelaskan surat Al-Ahzab ayat 56 ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ini beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan tentang kedudukan seorang hamba dan kedudukan nabinya itu di hadapan para malaikatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, ini loh kedudukannya Muhammad itu. Allah menyanjung nabi kita Nabi Muhammad, memuji nabi kita di hadapan para malaikat muqarrabin yang dekat dengan Allah itu. Lalu Allah juga mengabarkan akhirnya bahwa para malaikat itu juga menyanjung Nabi, bersalawat kepada Nabi. Allah lalu kemudian memerintahkan kepada para penghuni alam bawah, yaitu dunia kita ini di bumi, untuk ikut membaca salawat salam kepada Nabi. Sehingga nanti diharapkan, ini keterangan dari Ibnu Katsir, seluruh pujian dari penghuni langit yang tinggi itu tergabung dengan pujian dari penduduk alam bawah atau orang-orang yang ada di bumi ini. Jadi kita diberita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi katanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu dalam tafsirnya juga ketika menjelaskan tentang ini, shallu alaihi wasallimu taslima, itu bersalawat dan salam kepada Nabi, maknanya, hikmahnya adalah pertama sebagai upaya untuk mengikuti Allah dan para malaikat itu. Yang kedua sebagai salah satu bentuk balas jasa dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak Nabi. Jadi kita tidak bisa membalas baiknya Nabi itu, kita tidak bisa balas baiknya Nabi sudah membawa ajaran agama itu kepada kita. Maka dengan cara bersalawat itulah kita bagian dari untuk membalas Nabi, walaupun itu tidak cukup ya. Kemudian yang ketiga sebagai penyempurna keimanan. Jadi belum dikatakan sempurna iman seseorang sampai kemudian dia mencintaiku lebih daripada anak-anaknya dan orang tuanya dan siapapun. Kemudian yang keempat kata beliau sebagai pengagungan, ungkapan cinta, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai tambahan kebaikan, karena tadi dalam hadis disebutkan man shalla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asran. Dan yang berikutnya adalah dengan bersalawat dan salam itu sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan, dan juga akan diangkat derajatnya. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i itu menyebutkan begitu, wa huttat anhu asru khati'atin wa rufi'at lahu asru darajatin. Jadi di samping akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah, maka salawat itu akan menjadi penghapus dosa dan kesalahan dan diangkat derajat kita. Nah, inilah keutamaan dari salawat. Tentu berusaha untuk kembali kepada redaksi salawat yang kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak salawat-salawat tapi kemudian justru yang induk dilupakan.
Jadi silakan saja kalau itu menjadi sebuah keyakinan, tetapi kalau riwayat Nabi yang menyebutkan pernah menyalahkan atau menegur orang yang kemudian mengada-ngada dalam satu bacaan, tetapi dengan asumsi yang tidak baik pun baik, maka lalu kemudian akan lebih baik kalau kita kemudian lebih selamat untuk mengikuti redaksi-redaksi salawat yang sudah diajarkan oleh Nabi, karena khawatir salah. Kalau benar tidak ada masalah, tapi kalau itu salah itu yang bermasalah. Tapi kalau kemudian itu kita ikuti yang sudah ada, maka tentu itu adalah sesuatu yang tidak ada masalah dan itu sudah mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah di mana saja kita membaca salawat. Kalau kita perhatikan memang kitabnya Ibnu Qayyim itu Jala'ul Afham itu ada di 31 tempat kita bersalawat kepada Nabi, tapi paling tidak kita akan bacakan beberapa saja, dari yang hukumnya wajib bersalawat sampai yang sunnah muakkad atau yang dianjurkan atau ditekankan. Yang pertama, salawat itu dibaca saat tasyahud akhir. Jadi ini merupakan tempat yang paling penting dan paling ditekankan dalam salat, yaitu di tasyahud akhir. Jadi kaum muslimin sudah sepakat disyariatkannya salawat di tasyahud akhir. Ada riwayat dari Fudalah bin Ubaid bahwa Nabi mendengar seorang yang berdoa dalam salatnya tanpa membaca salawat atas Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, ajilah hada, orang ini kok tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggil orang ini lalu bersabda kepadanya dan kepada sahabat yang lain. Rasulullah menyatakan, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi was sana'i alaihi summa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u ba'da bima syaa. Jika seorang dari kalian salat, maka mulailah dengan memuji Allah dan menyanjung nabinya. Kemudian hendaklah dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah dia berdoa setelahnya dengan doa yang dia sukai. Ada juga riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu bahwa Rasulullah bersabda, la takunu salatun illa bi qiraatin wa tasyahhudin wa salatin alayya. Salat itu tidak ada kecuali dengan membaca Al-Fatihah, tasyahud dan membaca salawat kepadaku. Jadi yang pertama itu di tasyahud akhir. Kemudian yang kedua pada tasyahud awal. Jadi di tasyahud awal ini ada perbedaan pendapat. Di dalam kitab Al-Um itu karya Imam Asy-Syafi'i memberikan keterangan bahwa bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu adalah sama, tidak ada perbedaan. Jadi maksud perkataan tasyahud itu, kalau ada tasyahud itu berarti maksudnya ada dua pengertian, yaitu tasyahud sekaligus salawat kepada Nabi. Jadi dengan membaca di tasyahud awal itu kita juga baca sama seperti tasyahud akhir, tidak ada perbedaan gitu. Karena yang perintahnya itu adalah kalau bersalawat pada Nabi, salam pada Nabi, bersalawat pada Nabi. Jadi kalau sampai di kalimat tasyahud asyhadu an la ilaha terakhir, tak syahadat, lalu kemudian bacalah juga salawat kepada Nabi, itu sama menurut Imam Asy-Syafi'i. Tetapi ada yang kemudian ulama yang menyebutkan tidak wajib tetapi sunnah untuk membaca salawat, sampai kemudian ketika membaca di rakaat pertama itu di tasyahud yang awal itu sampai di ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, lalu kemudian berdiri, tidak selengkap pada waktu di tasyahud akhir. Tetapi menurut Imam Syafi'i tasyahud awal dan akhir sama saja. Jadi alangkah bagusnya kalau kemudian kita membaca salawat kepada Nabi. Ada riwayat dari Buraidah dari ayahnya, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Buraidah, idza shallaita fi salatik
fala tatrukanna at-tashahhud was-salata alayya fa inna zakatus salat wa sallim ala jami'i anbiya'illah wa rusuli wa sallim ala ibadillahi salihin. Wahai Buraidah, jika engkau salat dalam salatmu, maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan tasyahud dan bersalawat kepadaku, karena itu merupakan pensuci dari salat. Dan bacalah salam atas sekalian para nabi Allah dan rasul-rasulnya, dan bacalah salam kepada hamba-hamba yang saleh. Jadi ini merupakan dalil untuk menguatkan bahwa kita juga perlu untuk membaca salawat di tasyahud awal. Kalau pendapat dari Imam Syafi'i tadi, di tasyahud awal maupun akhir sama saja ya, walaupun lebih wajib di tasyahud akhir. Kemudian yang ketiga, baca salawat itu setelah takbir kedua dalam salat jenazah. Dan ini sudah kita mafhumi bersama riwayat dari Abu Umamah bin Sahal bahwa Nabi kemudian membaca salawat di takbir kedua salat jenazah. Yang keempat, setelah menjawab adzan. Jadi sebagian tempat salawat itu atas Nabi adalah setelah menjawab muadzin. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum al-muadzin faqulu misla ma yaqul, summa sallu alayya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Summa sallallahu li al-wasila fa innaha manzilatun fil jannati. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillahi ta'ala wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallahu li al-wasila halat lahu syafa'ati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendengar muadzin melantunkan adzan, maka ucapkan semisal dengan apa yang diucapkan oleh muadzin itu, kemudian bersalawatlah kepadaku, karena barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mohonkanlah al-wasilah kepadanya untukku, karena al-wasilah merupakan satu kedudukan di surga yang tidak layak kecuali seorang hamba, dan aku berharap semoga orang tersebut adalah aku, kata Nabi. Dan aku berharap orang itu adalah aku. Siapa yang memohonkan al-wasilah untukku, maka dia akan memperoleh syafaatku nanti. Saya pernah menyampaikan itu bahwa orang yang suka ingin dapat syafaat dari Nabi itu, maka ketika ada suara muadzin mengumandangkan adzan, ia ikuti, lalu kemudian bersalawat kepada Nabi setelah itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qamah. Itu orang yang benar-benar mau syafaat Nabi. Nabi sudah menyatakan, siapa yang betul-betul ingin syafaatku, ketika adzan dikumandangkan, ikuti suara muadzin itu, ucapkan seperti itu, lalu bersalawatlah kepadaku. Lalu bagaimana mungkin kemudian ada orang minta syafaat Nabi tapi setiap adzan tidak pernah didengarkan, nanti ada acara tertentu baru minta syafaat? Susah juga ya. Jadi kalau Nabi menyatakan orang yang betul-betul ingin dapat syafaatku, ketika adzan dikumandangkan, ikuti apa yang dibacakan oleh muadzin itu, lalu bersalawatlah kepadaku. Ini contoh saja. Kemudian yang kelima, ketika berdoa. Jadi kalau berdoa itu jangan lupakan bersalawat itu, maka mesti diawali dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, lalu bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad, dan seterusnya itu. Lalu nanti tutup doanya dengan hamdalah dan salawat lagi, atau salawat dan hamdalah. Maka ada ulama yang menyebutkan, kalau sudah kemudian dia berdoa kepada Allah, dimulai dengan tahmid kepada Allah, bersalawat, lalu ditutup dengan salawat dan tahmid juga, atau tahmid dengan salawat, maka Allah malu untuk tidak memberikan apa yang menjadi permohonan hambanya itu. Jadi bukan langsung to the point, tapi baca tahmid dulu dan salawat, dan tutup juga dengan salawat dan tahmid, atau tahmid dengan salawat. Jadi ketika berdoa jangan melupakan bersalawat. Kemudian yang keenam, ketika masuk dan keluar dari masjid. Ini sudah sering saya sampaikan. Jadi kalau
kaki kanan masuk baca bismillah, Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba rahmatika, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Pokoknya bersalawat. Keluar juga begitu ya, membaca doa Allahumma inni abwaaba fadlik, as'aluka abwaaba fadlik, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Kemudian yang ketujuh, ketika di Safa dan Marwah, ini sudah kemudian disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar untuk bersalawat kepada Nabi. Kedelapan, ketika satu kaum berkumpul. Jadi sebagian tempat untuk membaca salawat kepada Nabi adalah ketika berkumpul dalam satu majelis, satu kaum. Maka kita juga seperti itu untuk bersalawat kepada Nabi, didasarkan pada riwayat dari Abu Hurairah, lalu kemudian beberapa riwayat yang lain. Kemudian yang kesembilan, ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis riwayat dari Anas bin Malik itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu indahu falyusalli alayya, fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asra." Siapa yang aku disebut di sisinya, maka bersalawatlah kepadaku, karena siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi ketika mendengar nama Nabi, menulis nama Nabi, maka itu kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 ketika berdiri di kuburan beliau. Jadi ketika ke Ar-Raudah, ya, ke makam Nabi, kita bersalawat kepada Nabi di sana. Yang ke-11, pada hari Jumat di waktu siang dan malamnya, itu yang penting. Jadi sebagian tempat untuk kita banyak bersalawat itu adalah di hari Jumat, terutama di waktu siang dan menjelang maghrib itu. Ada banyak hadis tentang itu. Jadi saya bacakan saja salah satu di antaranya adalah, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fi khulika adam wa fihi kubida wa fihi an-nafa wa fihi as-safqa fa aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'ruda alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu juga diwafatkan, pada hari itu an-nafqa dan as-safqa. Maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu, karena salawat kalian akan disodorkan kepadaku. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salawat itu dapat disodorkan kepada engkau padahal jasadmu telah hancur atau jasadmu sudah tidak ada? Maka Rasulullah bersabda, Inna Allah azza wa jalla harrama alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi untuk dimakan tanah. Jadi ada gitu. Diriwayatkan dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksirus salata alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah faman shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asra. Jadi yang paling banyak adalah bersalawat di hari Jumat, mulai dari malam, kemudian pagi, dan terutama di waktu siang dan menjelang maghrib atau setelah selesai sholat asar. Kemudian yang ke-12, di setiap tempat, tadi sudah disampaikan, di setiap tempat diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri ida wa sallu alayya fa inna salatakum ma'rudah tablughuni haitsu kuntum. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, jangan kalian menjadikan kuburku sebagai hari raya, rame-rame saja, kata Nabi. Bersalawatlah kalian kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Kemudian yang 13, kita sebutkan ada 14 saja. Ketika sedang mengalami duka cita dan penderitaan, tadi didasarkan pada riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di sepertiga malam lalu mengingatkan tentang tiupan sangkakala pertama, sangkakala kedua, dan kematian, maka lalu kemudian Ubay bin Ka'ab akan menjadikan isi doanya itu adalah salawat. Lalu ternyata ketika dia mengatakan semuanya sudah
ya Rasulullah, salawat kepadamu, lalu kemudian idan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzanbuk, maka kalau kamu begitu maka cita-citamu, hajatmu akan dicukupi semuanya dan dosamu akan diampuni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir itu yang kita baca, kapan kita kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika menulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terutama bapak-bapak kalau WA, SMS, jangan lupa kemudian ketika menulis nama Nabi dengan mengucapkan atau menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Ada di beberapa tempat, 31 tempat kita sebutkan yang 14 tadi. Itu yang mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, teruslah banyak bersalawat kepada Nabi dan lebih selamat untuk kemudian memakai redaksi-redaksi salawat yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kemudian pada yang lain. Khawatir bahwa itu akan menjadi sesuatu yang bermasalah, maka lebih baik selamat dan bagus adalah ketika kita bersalawat sebagaimana redaksi salawat yang sudah diajarkan oleh Nabi. Dan seringlah bersalawat karena salawat itu adalah merupakan keutamaan yang penting buat kita, terutama saat kita ingin mendapatkan kedudukan nanti di akhirat dan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.